teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama aku dengan Dina di Keluarga Kecil Kanada. Jadi aku di sini mau share kepada teman-teman semua yang pengen tahu kira-kira berapa biaya untuk mendapatkan permanent residence di Kanada dengan urus sendiri tanpa pakai lawyer. Karena kalau pakai lawyer itu yang pasti super mahal. Nah, kali ini aku mau share berapa total biaya yang aku spend, yang kami habiskan untuk mendapatkan permanent residence aku di Kanada. Oke, let's start it. Nah, pertama, yang pasti semua biayanya itu adalah semuanya tentang dokumen. Mulai dari biaya yang aku spend dari Indonesia sampai di Kanada. Aku udah catat semuanya. Jadi aku apply untuk permanent residence itu tahun 2019 bulan Juni, pertengahan tahun. Karena aku baru nyampe di Kanada itu bulan Mei gitu. Jadi sebulan setelah aku nyampe di Kanada, aku bisa langsung apply. Karena aku pas lagi di Indonesia itu aku udah urus semua dokumennya. Apa aja yang harus kami siapkan untuk dikirim ke imigrasi Kanada yang ada di sini. Berikutnya, dokumen apa aja yang aku siapkan dari Indonesia. Itu yang paling penting, dan ini sangat mempengaruhi total biaya yang kita habiskan. Dokumen yang kita siapkan dari Indonesia itu jauh lebih murah daripada kita siapkan itu di Kanada. Jadi yang pertama yang aku siapkan itu adalah police certificates. Aku ngambil surat dari kepolisian ini benar-benar kayak 2 minggu sebelum aku berangkat ke Kanada gitu. Jadi aku nggak mau ngurusnya itu terlalu cepat, karena kan masa berlaku dari police certificate ini kayak cuman 6 bulan ya. Untungnya itu police certificate dari Indonesia itu udah bilingual, jadi aku nggak perlu translate lagi. Yang kedua, marriage certificate. Kita harus membawa surat nikah kita yang dari Indonesia. Jadi pastikan semua urusan catatan sipil udah kelar. Marriage certificate ini yang dari catatan sipil ini penting banget. Tanpa dokumen ini, pernikahannya itu di Kanada nggak ada buktinya. Jadi makanya marriage certificate-nya ini wajib, dan itu juga sudah bilingual, ada bahasa Inggrisnya, jadi itu membantu banget. Yang ketiga, birth certificate atau akte lahir, itu aku translate ke bahasa Inggris di Indonesia. Terus kartu keluarga in case kalau dibutuhkan, tapi aku nggak ada kasih kartu keluarga karena nggak diminta, karena di sini itu nggak dikenal kartu keluarga, jadi mereka nggak minta kartu keluarga. KTP aku translate ke bahasa Inggris. KTP juga nggak diminta sebenarnya, karena mereka lebih tahu paspor daripada KTP kan. Cuman aku tetap melampirkan KTP aku tuh biar mereka tahu kita itu benar-benar penduduk Indonesia gitu, penduduk sahnya Indonesia. Nah, guys, untuk membuktikan kalau hubungan kita itu genuine married, aku cetak foto-foto mulai dari wedding foto, honeymoon foto, family and friends foto. Foto-fotonya aku cetak di Indonesia, dan ini sangat menekan biaya karena kalau biaya cetak di Kanada itu super mahal. Ukuran fotonya itu yang seperti ini. Aku cetaknya ada sekitar 20 foto untuk diserahkan ke imigrasi. Jadi memang sebelum berangkat ke Kanada itu guys, aku udah cari tahu informasinya semuanya, persyaratan untuk mengurus PR sendiri. Aku udah mikirin apa aja yang kita perlukan selama masih di Indonesia kan. Makanya pas sampai di Kanada, aku tinggal ngelengkapi, ngisi formnya aja. Aku nggak perlu lagi melengkapi persyaratan-persyaratan yang berhubungan ke Indonesia sama dokumen-dokumen yang perlu dicetak. Aku berusaha itu memberikan dokumen yang lengkap dan fotonya yang color, nggak yang hitam putih, biar lebih mereka percaya gitu dengan kita. Nah, setelah nyampe di Kanada, aku langsung apply aplikasi permanent residence aku bulan Juni. Aku isi semua formnya, aku take 1 bulan untuk melengkapi formnya dari bulan Mei sampai bulan Juni. Karena aku nggak mau salah, karena sekalinya ada yang miss, tanda tangan ketinggalan, ada jawaban yang kurang lengkap, atau ada yang kolom yang nggak terisi, ya udah aplikasi kita itu pasti langsung dibalikin. Jadi makanya aku take 1 bulan untuk melengkapi dokumennya, ngisi formnya, aku bacain ulang, terus aku minta cek suami untuk baca ulang semuanya, make sure kalau aku udah jawab dengan benar. Nah, nyampe di Kanada, dokumen yang aku perlukan itu adalah sebagai bukti hubungan kita menikah. Tidak cukup dengan hanya marriage certificate aja. Kami kebetulan masih ngontrak di tahun itu, jadi kontrak apartemen kami yang ada nama aku sama nama suami, itu kami kasih juga, dan juga ada bill gas, listrik, air, yang ada nama kami berdua, bill bulan terakhir supaya mereka percaya itu bill yang masih terupdate. Terus surat, aku minta surat dari keluarga
teman, aku minta dari adik ipar aku, terus dari teman dekat, terus ada dari pastor aku. Jadi ada beberapa kategori gitu loh, nggak semuanya dari keluarga. Jadinya nggak fair kan kalau kayak gitu. Jadi teman-teman, total estimasi biaya untuk mengurus permanent residence Kanada, mulai dari Indonesia sampai Kanada gitu. Pertama itu aku catat foto yang aku cetak di Kanada. Fotonya itu adalah foto untuk nanti ditempel di kartu permanen residen kita. Jadi kita disuruh bawa foto, ukurannya nanti semuanya komplit ada di websitenya Kanada. Jadi kalian gak usah perlu takut, semuanya komplit informasinya di website Kanada, canada.ca. Biaya fotonya itu sekitar $60 atau kalau dirupiahin 600.000. Terus translate kartu keluarga, KTP, akte lahir, ijazah, aku estimasi habis 500.000. Murah kan? Dibandingkan kalau translate di Kanada. Aduh, kalau di Kanada pakai Sworn Translator itu satu lembar, hitungannya per lembar bisa sekitar $200. $200 itu 2 juta. So, nggak sanggup gitu kan? Untuk cetak foto di Indonesia aku habis 300.000 atau $30. Terus untuk wedding certificate $100 atau 1 juta. Oke, berikutnya itu aku beli tinta di Kanada untuk printer supaya lebih hemat. Daripada kita ke Staples atau tempat cetak, itu mahal. Aku estimasi tintanya habis $150 atau 1.500.000. Terus biaya untuk PR-nya sendiri. Biaya untuk PR-nya sendiri itu mahal. Aku totalnya itu ini hanya untuk sponsor dan principal aplikan namanya. Sponsor itu suami, principal aplikan itu aku. Itu totalnya kami berdua $1.040 permohonan permanent residence-nya. Kalau misalnya punya anak, misalnya single parents menikah dengan orang Kanada, beda lagi biayanya. Ini hanya untuk 2 orang aja, suami dan istri. Habis itu kita perlu kirim dong aplikasinya, kena biaya lagi $30, 300.000. Berikutnya setelah itu, setelah ada feedback dari imigrasi Kanada, mereka nyuruh kita medical test. Medical test ini juga mempengaruhi kita diterima atau enggak jadi permanent residence. Nah, medical testnya itu habis $400 atau 4 juta rupiah. Setelah lewat semuanya, dipanggillah kita interview. Namanya landing interview. Di luar kota, di kota Saskatoon. Kami harus nyetir sekitar 2,5 jam. Jadi untuk bayar gasolin, untuk bayar hotel karena nginap 1 malam, untuk makan. Jadi habis lagi sekitar $250 atau 2.500.000. Jadi total biayanya itu kalau kita hitung estimasinya $2.110. Itu urus sendiri loh guys. Nggak pakai lawyer. Kalau pakai lawyer 3 kali lipat lebih mahal, bisa $6.000, 60 juta. Buat kalian yang mau ngurus permanent residence yang disponsori suami, mendingan urus sendiri. Kalau nggak ada macam-macam, nggak ada special case gitu, jadi urus sendiri aja, gampang banget kok, asalkan rajin baca di canada.ca. Jadi itu guys tentang total biaya pengurusan biaya permanent residence Kanada. Buat kalian yang suka dengan video ini, please jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye!